Desember 2020 tepatnya dana abadi yang dikelola oleh LPDP sebesar 70,1 triliun, tapi ini adalah dana abadi. Kita tidak spend 70 triliun, yang kita spend adalah nanti dana bagi hasilnya. Dan di tengah pandemi, tanggal 30 Desember 2020, pemerintah menyisihkan anggaran sebesar 18 sampai 19 triliun akhir tahun itu untuk ditambahkan ke dana LPDP. Jadi komitmen pemerintah tetap tinggi di tengah pandemi, ekonomi yang bergoyang begitu, karena pengembangan SDM tidak boleh berhenti karena ini adalah sangat vital untuk kemajuan bangsa. Jadi waktu saya masuk di Mei, memang semua proses terhenti di LPDP, tapi kami terus berjuang di dalam bahwa yakin pengembangan SDM tidak boleh terhenti hanya gara-gara pandemi. Sehingga di bulan September kita bisa meluncing dengan prokes yang kita ikutin, protokol kesehatan yang kita ikutin, merekrut beberapa program studi yang harus kita segera rekrut. Waktu itu ada PTUD, ada dosen pendidik, dan juga ada dokter spesialis. Termasuk untuk mendukung kampus Merdeka, di mana kawan-kawan dari S1 kita kirim untuk membantu pendidikan SD maupun SMP di berbagai daerah yang terimpak karena pandemi. Jadi kita tetap bergerak dan syukur alhamdulillah di tahun 2021 ini kita sudah sepakat dan sudah kita bungkus. Programnya adalah masif dan diperluas, tidak hanya nanti degree, non-degree, tidak hanya degree S2, S3, tapi juga termasuk program-program non-degree. Sampai sejauh ini LPDP sudah memberikan beasiswa kepada hampir 28.000, di antaranya yang full scholarship adalah 23.000, ada yang partial, ada beasiswa untuk disertasi dulu. Sekarang ada beasiswa untuk kampus Merdeka, 3.000-an orang begitu. Ini adalah angka-angka sampai sejauh ini. Dan kita lihat di bawah, atau saya bisa tunjukkan yang berikutnya adalah paling banyak program kita selama ini adalah menyasar untuk master degree. Saya pikir wajar tentunya master lebih banyak daripada yang doktor. Tapi angka master ini cukup menjanjikan karena lebih banyak yang sekolah di luar negeri. Artinya pengalaman hidup di luar negeri harapannya bisa menjadi bekal kita untuk mengabdi lebih baik kepada bangsa ini. Tentunya kita tidak ingin meniru, menjiplak begitu ya apa yang dilakukan di luar negeri. Tapi menurut saya bergaul, punya global view terhadap bangsa ini, terhadap Indonesia, terhadap negara lain akan memberikan dampak yang maksimal. Program doktor kita juga cukup bagus ya, ada sekitar 6.000 yang sudah kita sekolahkan. Walaupun mayoritas di Indonesia 3.700, tapi 2.300 dokter itu lulusan luar negeri. Ini adalah suatu blend mix yang bagus antara luar negeri dan dalam negeri. Penerima beasiswa LPDP tentunya tersebar di seluruh pelosok tanah air, 34 provinsi. Anda bisa lihat khusus untuk Jambi, 200 selama ini. Ya, itu termasuk dua kawan kita yang ada di sini ya, 200 orang, 0,8%. Kalau dibandingkan dengan Kepri 0,5%, Rio 1,6%. Tapi angka itu angka agak misleading. Jadi kita harus melihat terhadap satu penduduk, jumlah penduduk, yang kedua adalah terhadap jumlah lulusan S1. Nah, kami sudah punya angka-angka itu, kami ingin memberikan penekanan afirmasi kepada daerah-daerah afirmasi yang memang ditugaskan ke kita, dan angkanya memang harus significantly higher, begitu kira-kira untuk daerah-daerah afirmasi. Nah, tentunya ini tidak kenal maka tidak sayang. Dengan kami menyapa kawan-kawan dari Jambi, tentunya Anda makin sayang, makin mengenal, dan harapan kami banyak yang mendaftar, sehingga nanti juga akan lebih banyak yang bisa diterima melalui beasiswa LPDP. Ini yang saya sebut misleading kan, Jawa Barat adalah 18,6% penerima beasiswa kita. Tapi penduduk Jawa Barat kan memang 20% daripada penduduk Indonesia begitu. Jadi sebenarnya pantas mereka dapat banyak begitu karena penduduknya banyak dan lulusan S1-nya juga banyak. Nah, yang menarik ini sebenarnya Sumatera Utara. Penduduknya sebenarnya lebih besar daripada 2,3. Tapi bercandanya ini Kang Sauki,
ternyata kawan-kawan yang bermarga itu banyak sekali yang menjadi penduduk Jawa Barat, Jakarta, begitu kan. Jadi ini juga perlu kita cermati. Jadi memang daerah-daerah yang maju kita mungkin sosialisasinya ya seperti ini begitu, tapi daerah khusus yang afirmasi saya keliling ya, contohnya Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT itu saya hampir semua sudah kontak dengan para rektornya di situ. Jadi kami sosialisasi cukup kencang mereka. Tinggal nanti dengan beberapa gubernur kita akan set untuk sosialisasi program kita. Ini yang ongoing, yang sekarang sedang sekolah, ada 6.500-an di luar negeri maupun dalam negeri. Luar negeri yang terbanyak itu ada di Eropa, UK dan Eropa. Amerika ada 3,94, Asia lainnya, Australia ada 6,87, Asia ada 2,66, ada lagi ya Australia, Selandia Baru ya. Eropa ada 12% ya, ini cukup besar dari penerima beasiswa sekarang yang sedang sekolah saat ini. Ada di Afrika juga, jadi kita 5 benua, kalau ada universitas di lautan mungkin kita akan kirim juga ke sana. Sekilas tentang sebaran alumni yang hampir 13.000, mungkin yang merah tidak perlu kita lihat karena itu yang biasa kalau kita survei, tentunya ada juga yang tidak respon. Tapi ini berusaha kita kurangi, ini survei dari akhir tahun lalu. Nah, yang menarik adalah bahwa yang bekerja di sektor publik itu lebih banyak daripada yang di sektor private. Ya. 51,8%. Ya. Sektor private itu 26,2%. Nah, wirausaha juga cukup besar. Nanti saya munculkan angkanya. Yang publik itu ada PNS, ada akademisi, TNI Polri, begitu. Yang swasta ini bisa bekerja di perusahaan swasta, wirausaha, BUMN, BUMD. Ada sektor NGO ya, sektor sosial ini juga cukup besar ya, 2%.